Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya Inara Rusli berbicara ke media didampingi dengan dua kuasa hukumnya. Salah satu statement yang dia sampaikan pada saat berbicara di hadapan media dan meneteskan air mata, Inara Rusli mengatakan dengan tegas bahwa dirinya meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi dan terima kasih untuk berbagai pihak yang masih percaya sama dia. Dari berbagai macam penjelasan di sini, akan aku bandingkan ya, keterangan dari Inara Rusli yang diwakili dari kuasa hukumnya bersama dia dalam press conference ini, dibandingkan dengan keterangan dari Mawa, istri Syah dari pria yang suka tidak suka. Ihsan ini kan memiliki dua orang istri, teman-teman. Nah, sebenarnya Inara Rusli mengatakan dengan tegas bahwa dia pun dijebak oleh sang pria tersebut karena Insan ya mengaku dari awal kenal sama Inara itu statusnya single. Bahkan Inara bilang sebelum dia memutuskan untuk menikah secara siri, dia sudah ngecek terlebih dulu, ketemu sama keluarganya, dicek juga sosial medianya, dan memang tidak ada indikasi bahwa Ihsan itu sudah memiliki pasangan hidup apalagi istri. Sebenarnya masuk akal karena usia dia itu masih sekitar 25 tahun, tapi kan ternyata pernikahan dengan Mawa itu sudah terjadi kurang lebih berapa, di atas 5 tahun ya kurang lebih. Dan ini menjadi salah satu teka-teki yang beneran nggak sih ucapan dari Inara Rusli, karena timnya Mawa ini aku tangkap dari berbagai statementnya, sepertinya dia yakin bahwa Inara itu mengetahui tentang status pernikahannya sang suami bersama tersebut, tetapi Inara tetap kekeh untuk melakukan pernikahan. Apakah seperti itu maksudnya? Karena dikatakan dengan tegas juga di sini bahwa Inara sekarang memutuskan tidak ada hubungan lagi dengan Ihsan dan memilih mundur dari istrinya agar tidak menyakiti hati perempuan lainnya. Kita simak dulu cuplikannya pada saat Inara berbicara di media dengan suara yang sangat lirih, teman-teman. Di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku. Oke. Poinnya sih tidak ada isu yang dijawab secara langsung oleh Inara, tetapi lebih ke masalah permintaan maaf saja. Konsekuensi yang luar biasa dihadapi Inara adalah pertama, kehilangan pundi-pundi rupiah dari berbagai macam produk yang harusnya mengendorse dia. Usahanya pun juga aku yakin di Indonesia itu kalau sudah berurusan dengan case seperti ini, orang sudah tidak mau lagi melakukan transaksi, apalagi untuk status sebagai seorang public figure seperti ini. Aku rangkumkan apa saja yang disampaikan dari tim kuasa hukumnya Inara Rusli. Dikatakan di sini bahwa cukup Allah lah yang menjadi saksi karena banyak orang yang sekarang tidak percaya sama Inara. Tetapi disampaikan di sini bahwa secara singkat ya, perkenalan antara Inara dengan Ihsan tersebut dimulai di Juli 2025. Dan hubungan pertama kali itu cuman ya kenalan biasa aja, dikenalkan oleh temannya yang merupakan teman istrinya Ihsan, Bumawa katanya. Dan di situ juga ada proposal untuk kayak kolaborasi bersama untuk bisnis. Jadi kan kalau versinya Mawa, kenalnya itu 31 Juli 2025 lewat sebuah acara kajian gitu, sering curhat nyaman. Nah, Agustus 2025 kan menurut Mawa dikatakan bahwa dia sudah mulai curiga dan memberanikan diri untuk mengirim pesan ke Inara Rusli karena dia sudah mulai curiga kayaknya ada yang nggak bener nih antara suaminya dengan si Inara. Nah, dikatakan di sini bahwa Inara itu sama Ihsan sebenarnya rencana nikahnya itu tahun 2026. Tetapi karena si Ihsan bilang gini, kan kita sudah deket sekarang itu. Takut nanti kita berdosa melakukan hal-hal yang diinginkan. Akhirnya lebih baik kita nikah siri dulu aja yuk gitu. Dan Inara menyetujuinya. Dan pada 7 Agustus 2025, menurut Inara, mereka melangsungkan pernikahan secara agama yang dihadiri dari keluarga kedua belah pihak, baik dari pihak suami dan juga istri. Tetapi waktu aku lihat juga di postingan terakhirnya Mawa hari ini ya, di
Instagramnya, kan di Medan itu sekarang sedang banjir ya teman-teman. Mawa pun juga ada postingan dikatakan di situ, malam ini kami mengungsi ke rumah mertua. Apakah mertua itu adalah orang tuanya dari Ihsan? Apakah sosok yang katanya Inara datang juga di pernikahannya adalah orang tua dari Ihsan juga? Masih belum clear karena ini hanya statement dari satu pihak. Kalau secara logika Mawa masih mau datang ke rumahnya mertuanya, kayaknya sih hubungan mereka masih baik-baik aja. Lantas jangan-jangan gitu ya, Inara dibohongin nih sama si prianya Ihsan. Jangan-jangan yang datang itu bukan keluarganya, tapi keluarga ica-icaan. Karena memang Ihsan ini termasuk yang kategorinya bermulut manis, jago meyakinkan para perempuannya. Bahkan sekarang juga menjadi kayak olokan di sosial media. Ihsan ini nangis-nangis gitu ya di podcastnya Dr. Richard. Orang dia yang menjadi playernya, pemainnya, kok dia yang kesannya seolah menjadi korban. Statement yang paling konyol, yang nggak bisa aku cari sisi positifnya, yang dia bilang bahwa aku nih ngide katanya, ngidenya mau ngebuat sebuah terobosan, revolusi di Indonesia. Orang yang menikah punya dua istri, sukses, kemudian memiliki istri yang soleha, berhasil di segala bidang, kayaknya mau jadi terobosan. Ya aku paham sih, namanya juga usia masih 20-an tahun loh. Dan aku lihat ya, dari sosok Ihsan ini bukanlah pengusaha yang capitalnya, kalau kita di saham itu, kita tahulah perusahaan yang sudah capitalnya masih ya sahamnya rata-rata sudah ratusan miliar ya rata-rata. Kalau aku lihat dari usahanya si Ihsan ini kategorinya masih kelas yang UMKM nggak sih? Bukan yang pengusaha yang fantastis atau gimana begitu. Kalau sudah pengusaha punya capitalnya itu ratusan miliar baru. Tapi kalau menurut aku sih kan kayak mohon maaf ya usaha kafe. Kafe pun juga ternyata bukan dia sendirian tetapi adalah joint venture sama beberapa investor dan juga beberapa usaha lainnya. Adalah hal yang wajar. Usianya masih 20-an tahun, kayaknya 25. Nah, lanjut lagi terkait dengan kronologi yang disampaikan dari timnya Inara. Memang betul, 7 Agustus 2025 mereka menikah, dan di 19 Agustus 2025, berarti kurang lebih 12 hari, hampir 2 minggu setelah pernikahan mereka, akhirnya dia itu mendapatkan pesan dari Mawa di Instagram. Nah, tetapi dari Mawa itu mengatakan bahwa dia sudah mulai mengirim pesan itu dari awal Agustus ya kalau aku tangkap. Memang baru dibukanya sama si Inara setelah terjadinya pernikahan tersebut. Kita nggak tahu nih spesifik tanggalnya tanggal berapa. Artinya adalah, ya mungkin aja sosok istri sah dari Ihsan, Mawa itu udah curiga karena memang diakui nikahnya tanggal 7 Agustus. Awal Agustus sudah mulai ngecek ke Inara, berarti sudah kena feelingnya. Dan kenapa Inara tidak melakukan pengecekan dengan membalas pesan tersebut, baru dibalasnya 19 Agustus 2025 setelah terjadinya pernikahan tersebut. Apakah tidak terlambat? Banyak masyarakat juga yang menilai masa sih Inara tidak sebegitu well prepare-nya, karena dia juga pernah gagal dalam berumah tangga, dia tinggal di ibu kota, dia dikelilingi juga orang-orang yang knowledgeable di banyak bidang, dia pengusaha, dia artis, dia sudah berkecimpung di dunia hiburan lama. Masa untuk mengecek seorang pria yang mau jadi suaminya hanya lewat sosial media tidak sebegitu mendalam, aku rasa ada sesuatu hal yang janggal. Nah, kemudian dikatakan bahwa setelah perdebatan dan chattingan antara Mawa dan Inara di sosial media Instagramnya, akhirnya dia mengatakan bahwa saya menegaskan tidak mau jadi istri kedua dan saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan Ihsan, dan Inara memilih untuk mundur. Dan itu dikatakan dengan tegas pada saat chattingan Inara ke Mawa setelah banyak sekali drama-drama yang terjadi. Nah, apakah pernyataan Inara ini mengindikasikan bahwa memang betul dia justru adalah korban dari Ihsan, atau justru malah dia awalnya denial, kemudian sudah kemana-mana sekarang, karirnya juga ya Allahualam ya apakah bisa diselamatkan atau enggak di Indonesia, makanya dia baru ngerasa wah sebegini dahsyatnya begitu. Tetapi bukan cuma Inara aja yang katanya tidak mau lagi bersama Ihsan, tapi Mawa pun juga menegaskan di beberapa kali statementnya di media bahwa dia pun juga sudah tidak mau kembali lagi bersama Ihsan, dia mau mengakhiri hubungannya dengan Ihsan.
dan ada kata-kata yang sangat kasar yang disampaikan bahwa dia sudah lelah dengan semua ini. Oke, kita coba bahas berikutnya adalah terkait dengan CCTV teman-teman. Nah, Sabtu 22 November 2025, Inaya mengaku kaget karena dia baru tahu CCTV yang berada di lantai 3 rumahnya itu beredar. Dan inilah yang dilaporkan olehnya ke polisi sekarang terkait dengan illegal access. Dan dugaannya, kalau kita lihat keterangannya Iksan di Dr. Richard ya, podcastnya, kan dia bilang bahwa yang mengasih tahu ini adalah ex-nya Inara. Terus dibilang bahwa biar ini reda, anak-anak sama saya dulu. Kan mengindikasikan ini arahnya adalah ke mantan suaminya Virgun. Nah, ibunya juga bilang sih, ibunya Virgun bilang, kalaupun memang betul itu adalah Virgun anaknya, memiliki akses ke CCTV itu adalah hal yang wajar karena ya kan dia itu rumahnya dia. Kedua juga anak-anaknya juga di sana. Dia masih bertanggung jawab secara ekonomi dan juga psikologi terhadap anak-anaknya. Bahkan ibunya bilang begini, ya udahlah nggak usah mencari alasan gitu. Kalau kamu mau begituan ya kamu tinggal cari hotel, cari apalah, jangan di rumah, jangan di tempat anak-anak begitu loh. Ya, I don't know. Ini kayak udah ada kayak sentimen-sentimen pribadi antara sosok-sosok tersebut. Ada beberapa postingan yang aku mau bacakan dari Mawa nih teman-teman. Karena dari Mawa ini juga masih terus yakin aku tangkap bahwa Inara itu sudah mengetahui statusnya si Ihsan itu memiliki istri, tapi tetap melangsungkan pernikahan. Dugaannya adalah mengarah ke sana. Oke. Aku izin up keputusan aku untuk tidak menerima poligami ya. Maaf kalau masih belum sempurna dalam menyampaikan kata demi kata tentang kisah Rasulullah. Mohon koreksi bila salah. Ini terkait dengan di beberapa kesempatannya, Mawa itu ngobrol sama sang suami tentang saya nggak bisa untuk poligami gitu karena Rasulullah aja poligami setelah berapa puluh tahun, itu pun juga setelah istrinya meninggal, bla bla bla, ceritanya seperti itu. Terus juga ada statement disampaikan di sini, aku cuma kasih lihat tindakan awal saja, dan dari situ aja mereka udah memanas. Padahal aku tetap pegang kendali dari awal sampai akhir. Aku nggak izinkan siapapun lihat bukti fullnya. Bukan karena nggak ada bukti, tapi justru karena ada aib yang harus aku jaga. Katanya ada di dalam video tersebut jelas terlihat aurat keduanya, dan sebenci apapun aku sama perbuatannya, dia tetap ayah dari anakku, dan menutup aib itu tetap kewajibanku. Yang bisa lihat keseluruhannya hanya penyidik, karena mereka memang harus memvalidasi bukti untuk proses hukum. Selain pihak berwenang nggak akan aku share. Jadi kalau ada yang bilang aku bongkar aib di dalam CCTV, big no. Yang aku lakukan adalah menjaga harga diri dan martabatku tanpa menginjak martabat orang lain karena aku masih tahu batas dan agama sudah mengatur semuanya. Berikutnya lagi yang disampaikan di sini terkait dengan makasih ya, ini kayak ucapan buat diri sendiri. Makasih ya untuk diri sendiri ini udah hebat. Maaf kalau selama ini aku terlalu keras sama kamu, sering nyalahin kamu, sering ngerasa kamu kurang, padahal kamu sudah berjuang sekuat itu. Mulai hari ini, aku mau lebih sayang sama diri sendiri. Kamu berhak bahagia, kamu berhak tenang, dan kamu pantas dicintai tanpa harus terluka dulu. Yes, aku setuju ya. Karena pernikahan itu adalah bisa menjadi surga, teman-teman, kalau dengan pasangan yang tepat. Tapi pernikahan itu bisa menjadi neraka kalau bersama pasangan yang salah. So, ya lebih baik single sih kalau kita harus mencari kedamaian dalam hidup ini dibandingkan harus memiliki pasangan yang sudah tidak sejalan lagi dan kesannya seenak udele gitu loh, memuaskan nafsu diri sendiri, terus mengatasnamakan agama dan sebagainya, yang menurut aku Ihsan ini terlalu naif ya kalau bilang dia katanya menjalankan sunnah. Aduh, menurut aku gini teman-teman, kita sebagai manusia, pada saat kita itu menahan nafsu, menurut aku itu adalah sebagai salah satu kayak apa ya, jihad terbesar seorang muslim tuh menahan nafsunya sendiri. Nggak perlulah melakukan hal-hal yang fantastis udah punya istri. Karena aku nggak yakin sih kalau udah punya istri kedua, apakah nanti nggak bakal pengen yang ketiga atau yang keempat. Dan aku juga nggak yakin apakah ini beneran Inara adalah satu-satunya perempuan yang dalam tanda kutip tidak syah di mata negara, atau jangan-jangan sebelum-sebelumnya juga
pernah ada peristiwa seperti ini, tetapi belum ketahuan aja. Who knows? Karena kesannya ini begitu expert banget ya, masih 25 tahun, tapi sudah begitu jago dalam bermain kata-kata dan dalam tanda kutip memperdaya seorang perempuan, Inara, dan juga istrinya sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.